Hai para entrepreneur yang hebat luar biasa ya. Kembali ketemu dengan saya ya. Hari ini kita akan bahas topik bagaimana strategi membuat usaha yang menjanjikan keuntungan besar ya setelah yang satu ini. Oke guys ya. Bagaimana membuat usaha yang menjanjikan keuntungan besar ya? Pertanyaan saya, teman-teman ada yang mau keuntungan besar nggak di usahanya ya? Yang mau silakan komen, jawab yes ya, amin ya. Jawab supaya ini juga membuat vibrasi yang positif untuk kita ya, bahwa Anda benar-benar ingin mendapatkan keuntungan besar di usaha Anda ya. Pertanyaannya, gampang atau mudah mendapatkan keuntungan besar ya? Nah ini yang perlu kita tanyakan. Mungkin gampang Pak, yes gampang ya. Kalau produk Anda memang lagi booming, secara jangka panjang, bisakah? Nah, ya dari survei yang kita lakukan bahwa 10 tahun, ya dalam 10 tahun yang bertahan, industri bisnis, ya bisnis yang bertahan hanya tinggal 5-10%. Ya, dan ini bukan saya survei, ini konsultan-konsultan luar yang mensurvei bahwa kondisinya bisnis yang berkembang di tahun ke-10 cuma tinggal 5-10%. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa sustain guys? Ini yang perlu Anda perhatikan. Bagaimana bisnis Anda bisa sustain, bisa bertahan jangka panjang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, keuntungan yang luar biasa. Tapi jangka panjang, bukan buka untung 6 bulan dan itu tutup. Nah, itu juga jangan sampai ya. Karena kalau Anda lihat banyak kan, misalnya Anda di Peak ya, Pandai Takapuk, mungkin Anda bisa juga lihat, restorannya baru besar, bagus ya. Setahun berikutnya udah nggak ada, ganti restoran yang lain. Atau Anda di kota yang lain, Surabaya mungkin gitu ya. Anda juga lihat di mana, misalnya di daerah ini Jiwok misalnya seperti itu. Wah, restorannya bagus, ganti ya. Berapa lama ganti, dan itu sering terjadi guys ya. So yang harus kita perhatikan bagaimana kita harus bisa membuat bisnis kita sustain ya. Di awal yang selalu saya tanyakan kepada customer kami, kepada klien-klien kami, termasuk dengan kami sendiri untuk mengembangkan usaha kami ya, ataupun bisnis kami yang kami juga tanganin adalah kita tanya dulu, ketika Anda ingin membuat bisnis, yang harus Anda tanyakan kepada bisnis Anda ini sekarang sedang ingin menyelesaikan persoalan seperti apa ya. Jadi Anda harus tahu ya. Kami juga belajar di salah satu mentor kami ya, Pak Budisman, mungkin saya juga sebut. Halo Pak Budisman, kalau nonton video ini Pak, thank you Pak sudah kasih insight terus kepada saya ya, salah satu mentor kami ya, Pak Budisman. Dia selalu ngomong gini guys, kalau kita ingin bertumbuh bisnisnya, bisnis ini harus menyelesaikan masalah seperti apa ya, menyelesaikan masalah apa. Sebagai contoh, kita ambil perusahaan yang nasional lah ya, Gojek lah ya. Anda lihat coba Gojek. Nah, kalau Anda lihat Gojek, ya Anda lihat Gojek ini menyelesaikan masalah apa sih? Kok tiba-tiba boom ya, seperti sekarang, sampai sekarang ada saingannya Grab ya. Kalian lihat, kenapa sih Gojek ini bisa sampai seboom itu, sampai bisa divaluasi sekarang dekakorn ya, berarti 140T ya, 100 mungkin sekarang ya kalau dolar 15.000 ya 150T ya. Mungkin kalau nggak salah juga terakhir dimasukin lagi oleh Astra, kalau nggak salah dimasukin juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, untuk dimasukkan ke dalam Gojek gitu ya. Nah, so kenapa dia bisa sampai sebesar itu guys? Anda perlu perhatikan. Karena kalau Anda lihat ya, Gojek ini lagi menyelesaikan masalah apa? Satu ya, masalah transportasi yang macet. Kalau Anda tahu di Jakarta, bahkan di Surabaya atau kota-kota besar lainnya, transportasi macet ini menjadi salah satu momok bagi para teman-teman ya, milenial ataupun non milenial yang ingin berkendara ke tempat lain ya. Daripada saya naik mobil, naik Gojek lebih cepat misalnya, atau lebih cepat timbang dinaikkan angkutan umum ya, karena angkutan umum harus desek-desekan gitu ya, terus capek-capek juga, bau dan sebagainya. Mungkin teman-teman, aduh berangkatnya wangi, pulangnya bau. Itu Jakarta kan sering ngomong seperti itu kalau naik bis kota gitu ya. Nah, berangkatnya susah nih kalau naik angkutan umum, sudah saya pakai Gojek aja. Nah, akhirnya pakai Gojek. Nah, ini menyelesaikan masalah seperti itu guys. Nah, yang berikutnya apa lagi? Kalau Anda lihat GoFood ya, mengapa GoFood juga sangat-sangat ramai ya. Anda lihat, kenapa kok GoFood ramai? Kenapa? Karena kondisinya mungkin kita sekarang juga lebih malas kalau mau keluar jauh-jauh ya, mau makan, aduh
makanannya enak di pojokan, misalnya di barat, itu di timur, wah jauh sekali, ke sana harus 1 jam. Nah, tim kayak gitu pakai GoFood. Ya, jadi dia menyelesaikan problem. Ya, itu yang dilakukan. Nah, seperti bisnis kami di konsultan ya, konsultan keuangan. Apa yang kami lakukan? Karena kami tahu guys, ya, kami menyelesaikan problem, kami menyelesaikan masalah, ya. Kami tahu orang punya masalah, misalnya orang itu nggak tahu cara mengembangkan bisnisnya, orang nggak tahu caranya membuat sistem yang benar dalam bisnisnya, orang nggak tahu caranya membuat keuangan yang benar, laporan keuangan dalam bisnisnya. Nah, kami menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya orang itu bisa melihat, oh iya ternyata saya memiliki keuangan yang jelek, ya harus diperbaikin Pak, seperti ini. Nah, setelah diperbaikin, akhirnya dia berkembang, bisnisnya yang dari 1 menjadi 3, ya dari 1 menjadi 5, dari 1 menjadi 10, ya. Yang itu yang kami lakukan. Akhirnya kami membantu mereka menyelesaikan problem dan mereka happy dengan itu. Nah, kembali kepada Anda, bagaimana bisa Anda bisa menyelesaikan problem? Ya, Anda bisa diterima pasar bukan karena produk Anda yang baik, tapi produk Anda ini menyelesaikan masalah apa? Ya, jadi ini harus Anda pikirkan. Sebelum Anda membuat ke sana, Anda harus tahu dulu value daripada bisnis Anda seperti apa. Ya. Nah, setelah Anda tahu, oke, bisnis Anda sudah tahu value-nya kemana, baru ngomong yang lain. Nah, yang ngomong masalah produk, baru ngomong masalah tim, baru ngomong masalah sistem yang baik, baru ngomong masalah promotion, ya, baru ngomong strategi digital marketing. Ini macam-macam guys. Tapi di awal selalu dimulai daripada value. Ya. Nah, setelah itu bisnisnya berkembang, bisnisnya semakin besar. Yang Anda boleh perhatikan, Anda boleh pinter jagoan untuk jualan. Anda boleh pintar jagoan untuk digital marketing, Anda boleh jagoan untuk promotion, ya. Anda boleh jagoan untuk mengelola manusia, ya. Tapi kalau Anda nggak jagoan untuk mengelola uang, sama aja guys, ya. Karena bisnis Anda di endingnya nanti hubungannya selalu dengan profit or loss. Bisnis yang berkembang adalah bisnis yang menjanjikan atau bisnis yang bisa memiliki profitnya maksimal dan bisa mengolah keuangannya untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat kali ganda, ya. Jadi bukan hanya Anda memiliki omset bagus tapi profitnya tidak bagus. Nah, itu tidak bisa juga karena selama waktu Anda berjalan, profit yang nggak bagus juga akan membuat bisnis Anda akan terseok-seok. Ya, dan itu true story yang kami lakukan di lapangan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa mengelola keuangannya dengan baik, ya. Anda punya laporan keuangan yang baik, bisa menganalisa. Ya, sebagai contoh, saya kasihkan contoh yang paling gampang. Anda tahu nggak namanya cash conversion cycle? Yo, yang tahu silakan komen di bawah. Rumusnya apa? Ya, yang tahu rumusnya apa? Ya, kalau nggak tahu saya omongin. Ini penting banget guys, ya. Salah satu strategi keuangan untuk mengelola bisnis adalah dengan memperkecil namanya cash conversion cycle. Ya, cash conversion cycle itu maksudnya apa? Jadi gini. Anda misalnya punya bisnis, let's say Anda berjualan, ya Anda produk, ya kalau Anda jasa mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau Anda produk, ya Anda berjualan misalnya contoh produk kecantikan, ya sekarang lagi booming kan kecantikan kesehatan, ya Anda jual produk kecantikan. Nah, Anda jual produk kecantikan Anda, yang terjadi adalah Anda itu membeli barang harus men-DP dulu, ya membeli barang men-DP dulu. Jadi Anda membelinya nggak bisa ngutang, ya. Ngomonglah DP dulu 1 bulan barangnya datang. Berarti 1 bulan ya. Habis itu barang itu sampai ke tempat Anda. Lalu Anda tunggu untuk menjualnya butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Ya karena produknya banyak, impor atau Anda beli dari pabrik, Anda jual cukup lama, Anda butuh waktu 3 bulan guys. Ya. Jadi 1 bulan dari DP tambah lagi 3 bulan. Ya berarti 4. Oke, 1 tambah 3 sama dengan 4. Ya. And then yang berikutnya lagi Anda lagi jual kepada customer Anda. Ya karena Anda jual ke reseller, nggak langsung kontan misalnya Anda kasih piutang gitu ya. Piutang tahu nggak piutang? Piutang itu maksudnya Anda jualan tapi Anda nggak langsung menagih. Ya ini namanya piutang ya. Nah ketika terjadi seperti itu Anda kasih lagi termin namanya piutang 2 bulan. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya. Jadi selama 6 bulan guys, uang Anda yang dari bulan pertama baru bisa balik itu baru 6 bulan. Kenapa? Bayar dulu 1 bulan, ya tahan untuk persediaan 3 bulan, ngutangin lagi orang 6 bulan, ya. Terus tanya sama saya, Pak, saya ini punya modalnya besar Pak, tapi kok syarat ya Pak ya? Penjualannya besar, tapi kok syarat ya Pak ya? Nah ini guys masalahnya, karena dari cash conversion cycle aja sudah kelihatan Anda sudah rugi 6%, ya 6 bulan, let's say kita ngomong 6%. Tapi 6% ini bukan hanya 6% guys, Anda juga harus menyiapkan dana untuk berputar operasional Anda selama 6 bulan. Dan ini yang nggak gampang.
Ya, belum lagi tambah resiko apa? Tambah resiko kalau seandainya piutang Anda nggak kebayar, ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman misalnya punya piutang yang banyak, ya, jangan berkaca, oh Pak saya omsetnya bagus, oh Pak saya untungnya bagus Pak, tapi ternyata piutangnya lama, ya piutangnya 6 bulan, piutangnya setahun, ada guys yang piutangnya sampai 1 tahun guys, ulang tahun piutangnya ya, dan itu story di lapangan seperti itu. Nah kalau Anda piutangnya terlalu lama, otomatis apa? Kalau seandainya pabrik ini atau seandainya supplier customer Anda nih ya, customer Anda ternyata dia ada masalah nih ya. Kemarin waktu Covid ya, teman-teman mungkin yang nonton hari ini mungkin sudah selesai Covid ya. Saya harap juga semua sudah selesai Covid ya. Kemarin sempat waktu kita Covid, Anda tahu ya, tahun 2020 awal ada Covid. Saya punya relasi waktu itu, dia pabrik cukup besar ya. Tapi worst scenario guys ya, di mana perusahaannya itu waktu itu kena terbakar guys dan habis ya. Orangnya tanggung jawab guys, tapi yakin dan percaya ketika dia mau tanggung jawab pun dia akan memperhatikan cash flow perusahaannya. Tidak bisa semua langsung dibayar semua karena dia harus bangun pabrik ulang, dia harus beli barang baru ya, dia harus ngurusin ini itu ya, sampai akhirnya dia bisa beroperasi dengan maksimal ya. Bayangkan guys kalau kondisi seperti itu, dia lagi punya utang kepada Anda ya, kira-kira bagaimana perasaan Anda ya? Deg gitu ya. Deg-degan pasti sama juga, deg-degan gitu ya. Itu true story ya. Ya untung kalau kebayar, kalau nggak kebayar bayangin bagaimana ya. Jadi Anda juga harus perhatikan ketika punya piutang pun ya jangan terlalu besar ya, punya piutangnya mungkin agak dikecilin dan mungkin terminnya agak dipendekin, jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang juga masalah juga buat Anda ya. Jadi kalau Anda usaha Anda pengen untung besar ya, saya nggak ngomong secara detail ya, tapi poin-poin yang penting harus Anda perhatikan. Pertama, value usaha Anda apa ya. Anda harus tahu bagaimana value usaha Anda ini bisa diterima oleh pasar. Bukan hanya Anda berjualan produk yang Anda sukai, tapi pasar tidak suka ya. Pasar harus suka, pasar harus terima karena produk Anda menyelesaikan masalah ya. Berikutnya itu strategi macam-macam yang Anda bisa lakukan, dan catatan terakhir yang paling penting juga karena semua bisnis ujungnya adalah uang ya. Kalau Anda tidak pintar ngolah uang Anda, otomatis keuangan Anda juga akan berantakan ya. Untuk itu kawan, saya berikan juga kepada Anda ya, karena video ini juga singkat dan terbatas. Saya berikan kepada Anda video series ya yang saya berikan secara for free untuk teman-teman yang hari ini nonton video ini ya. Kami punya framework namanya PSF, ya People, System, dan Finance. Dan kami buat framework ini berdasarkan pengalaman kami menangani dari ratusan klien dan menangani perusahaan-perusahaan kami sendiri ya dengan framework ini, People, Sistem, dan Finance ya. Jadi bisnisnya mau berkembang harus tahu caranya bagaimana membangun orangnya, mencari dan membangun orangnya, bagaimana membangun sistemnya di bagian S ya, dan terakhir di bagian F adalah Finance, bagaimana mengelola keuangannya. Dan kami sudah berikan dalam satu video yang series untuk Anda bisa belajar dan for free. Anda tinggal lihat, diklik di link di bawah ini dan Anda bisa klik linknya dan Anda bisa pelajari secara gratis. Oke, sekian untuk Anda. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yang ingin terus menonton konten-konten menarik dari saya yang akan saya upload setiap minggu untuk Anda 2 kali minimal, Anda boleh subscribe ya channel ini, dan juga mungkin boleh share buat teman-teman Anda yang ingin belajar ya bagaimana bisnisnya bisa bertumbuh, bisa berkembang. Dan saya akan mendedikasikan diri saya untuk membantu kalian secara online karena kita mungkin nggak bisa langsung bertemu ya. Saya mendedikasikan diri saya secara online untuk bisa membantu Anda melalui video-video YouTube yang saya buat di channel saya ya. Oke, thank you buat teman-teman dan selalu sukses dan berdampak positif terus untuk kita, untuk usaha kita, untuk teman-teman kita, dan untuk Indonesia. Salam hebat dan luar biasa. Bye-bye.